kejadian ini adalah penggeledahan harta-harta yang ada di tempat-tempat atau rumah yang berada di bawah kekuasaan atau tanggung jawabnya seorang Febri Ardiansyah. Ketika jaksa sudah melakukan hal yang kemudian manipulatif atau kemudian melakukan korupsi, dampaknya besar. Ketika mereka menggeledah dan menyita uang maupun emas itu, dan itu ada di rumahnya si Febri Ardiansyah, itu artinya barang bukti ini menjadi bukti terhadap tersangka ke depannya. Nah, misalnya dia beralasan itu adalah barang sitaan yang belum sempat disetorkan. Mana ada barang sitaan taruh di rumah? Vonis yang cocok untuk Febri ini apa, Bang? Hukuman mati, Bang. Kalau benar, Bang. Mati, Bang. Hukuman mati, Bang. Selamat malam pemirsa Cubi-Cubi.com dimanapun berada, balik lagi kita ke special interview. Dan hari ini Anda beruntung karena ini episode yang sangat spesial. Di sebelah saya ada Bang Rismon, ada Bang Deoli Payumara. Pasti pada nunggu kan saya ngobrol sama Bang Deo. Nah, hari ini spesial. Saya akan serahkan kedudukan saya ke Bang Rismon. Nanti Bang Rismon yang akan ngobrol sama Bang Deo. Ya. Tapi bukan tentang yang pasangan-pasangan itu, Bang ya? Saya jadi penyidik. Enggak. Oh, enggak kan? Oke. Silakan. Silakan Bang Rismon. Ya, pemirsa Cumi-Cumi, saya Rismon ini menggantikan Bang Vincent untuk beberapa kesempatan. Mudah-mudahan saya dapat pekerjaan nih kan. Bang Deo, ini kan perjumpaan kita fisik pertama. Iya. Tapi saya sebagai host ini ya ingin menanyakan bergaya penyidik karena saya setahun kan sudah pengalaman disidik terus begitu ya. Disidik terus ya kan. Nah, terkait dengan kejadian hari ini jam Pitsus ya. Jam Pitsus. Jam Pitsus itu digeledah, hartanya ada 74 kg emas. Ya. Saya nggak tahu berapa karat tuh ya kan. Ya, 24 karat pastinya. 24 ya. Kalau yang 10 karat nggak ada. Enggak ya. Nah, terus ada harta yang lain-lain itu total hampir 500 lebih ya. 542 miliar. Iya kah? Ya. Terus menurut Bang Deo ini itu dari mana ya? Kok bisa seseorang punya harta sebanyak itu padahal dia pegawai negeri? Bang. Iya, makanya kita nggak boleh suzon kan. Jadi kita berasumsi memang itu gaji pegawai sebagai jaksa lah. Memang Gitu. gajinya berapa? Ya paling 20 juta per bulan. Berarti nggak makan. Berarti kalau nggak makan setahun cuma 240 juta. Iya, makanya itu. Kapan jadi 1 miliar tuh? Ya mungkin si Bang Febri kan? Bang Febri mungkin dia punya usaha. Kan kita jangan laundry. Mungkin laundry. Laundry ya. Laundry atau dia punya usaha apa gitu yang besar-besar. Tapi kan dia seumur hidup sebagai jaksa kan. Masa bisa kerja kan, jaksa juga nggak boleh punya usaha yang berat-berat kan, yang mengganggu tugas sebagai jaksa kan, nanti konflik kepentingan kan. Tapi katanya isunya ada kaitannya dengan korupsi tambang bla 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 gitu, Bang. Gimana kok bisa jaksa ceritanya misalnya kita terkait juga dengan korupsi tambang? Nggak boleh sujon juga, Bang. Sujon itu apa, Bang? Sujon itu kita berburuk sangka. Oh, gitu ya. Jadi memang faktanya mungkin demikian. Faktanya duit segitu banyak, itu dari mana kan? Kita udah nggak berburuk sangka, tapi yang faktanya emang kalau 500 miliar itu dibeliin cendol seberapa ton gitu ya? Cendol, Bang. Abang doain cendol. 500 miliar, Bang. Ini kan membuat publik awam seperti saya itu tercengang. Kok bisa seorang pegawai negeri meskipun apapun jabatannya, anggap aja 100 juta lah sebulan dengan tunjangannya. Ya, dia kan bintang 3 ya ekivalennya di kepolisian ya kan. Paling 100 juta sebulan. Kok bisa punya emas? Kebanyakan, Bang. Jadi gini, jabatan di wilayah bintang 3 itu setinggi-tingginya normatif ya, itu 30 sampai 40 juta. Itu termasuk tunjangan. Termasuk tunjangan. Jadi 30-40 juta itu ketika dipakai untuk gaya hidup sebagai bintang 3 kan harus ada juga, harus punya wibawa juga bintang 3 kan, baju harus bagus segala macam. Ya memang habis untuk 1 bulan itu. Pasti habis itu, makanya tabungan pasti tipis. Pas pensiun sengsara. Tapi kalau kemudian ada penyalahgunaan wewenang, artinya di dalam sebagai pejabat kemudian dia melakukan korupsi, beda lagi. Jadi gitu. Menurut prediksi Bang Deo ini, Febri ini bakal tersangka. Kasus? Ya tadi, hari ini.
Oh ya, jadi gini, sebenarnya bukan hari ini, kemarin ya. Kemarin ya, kemarin. Jadi begini, ini perkara yang kemudian akhirnya semua masyarakat tahu bahwasanya ada keterlibatan, dugaan keterlibatan Febri Ardiansyah Jampitsus dengan harta yang banyak ini, ya kan. Ini akhirnya orang beranggapan ini hasil korupsi. Padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu, enggak juga. Mana sih, Bang? Jadi bisa dipastikan hasil dari itu, karena dari usaha nggak mungkin kan, seumur hidup dia kan sebagai jaksa. Kemudian dari mana dia hartanya? Dan jangan dia buka usaha kayak orang Batak itu, Bang. Apa itu? Koperasi? Itu juga Perkreditan. Hah? Perkreditan. Iya, itu Yang ke koperasi. pasar-pasar tuh loh. Iya, koperasi itu. Koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam kan? Pinjam doang kayaknya itu. Ada simpannya, Bang? Enggak ada, Bang. Habis itu disimpan sama bosnya itu. Oh iya. Iya, maksud saya siapa tahu usahanya itu kan membunga-bungakan begitu. Iya. Karena Tapi kan dia bukan orang Batak, Bang. Oh gitu ya. Orang Jadi nggak Palembang, punya Bang. talenta deh ya. Nggak punya talenta begitu. Orang Palembang kan ada yang ini, ada yang itu, ada yang jual empempe kan begitu kan. Jadi menurut Abang itu Ya, bisa patut diduga hasil diduga. korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang kemudian terkait juga dengan pencucian uang, money laundering ya, terkait juga dengan pemerasan para terdakwa mungkin, atau merampas harta-harta ilegal yang kemudian dicuci. Jadi itu dia yang kita duga ya. Boleh dong masyarakat menduga dong. Karena faktanya ada kejadian seperti ini. Kejadian ini adalah penggeledahan harta-harta yang ada di tempat-tempat atau rumah yang berada di bawah kekuasaan atau tanggung jawabnya seorang Febri Ardiansyah. Ini fakta yang sudah beredar di dunia media di Indonesia kan. Memang begitulah faktanya. Jadi kita menduga duitnya dari mana nih seorang Febri ini kan. Apakah dia punya kawan yang kemudian dia bela-belain sehingga atau kawan sering open donation, Bang. buka donasi. Buka donasi. Kayak Tifa. Oh iya. Untuk supaya apartemennya nggak disita gitu kan. Oke, Bang, ini yang serius ini, Bang. Iya. Nah, selama ini kan kejaksaan sudah punya prestasi yang dikenal publik itu. Bahkan ditayangkan berapa belas triliun akhir-akhir ini kan, sitaan dari kasus-kasus korupsi. Nah, kejadian sekarang Jampitsus sebagai leader di Kejagung, ternyata digeledah itu punya 540-an miliar, itu bukannya sekarang publik sudah yang selama ini sudah terlanjur percaya, bukannya menjadi hancur nih image dari Kejagung ini, karena ini kan leadernya dalam korupsi. Ya, jadi Jampitsus sebagai leader ternyata bisa jadi hancur ini kan. Jadi rusak susu sebelah nggak karena tadi tinta, ya kan. Jadi gini, Bang, itu hasil dari target dari Kejaksaan Agung ya. Kan berapa belas triliun itu kan? Ada yang ditayangkan tuh kan, ditampilkan tuh. Ya, bahkan Presiden ini sama Prabowo kayak martabak juga ini martabak nih, Bang ya. Banyak ini, dipotek satu, Bang, dicuil, dimakan sendiri. Sisanya dibagikan ke negara kan. Nih, tapi dipepetin lagi tuh martabaknya, jadi kelihatan masih utuh, tapi udah diambil satu potong, dimakan. Bisa jadi gitu. Bisa jadi begitu. Makanya saya bilang, image-nya kan sudah sangat baik sebelum kejadian kemarin itu. Nah, dengan kejadian yang kemarin ini, impresi atau kesan masyarakat bagaimana ini, Bang, sekarang? Ya, masyarakat tentu akhirnya mereka menilai negatif. Jadi walaupun sudah putih susunya, ada satu nila masuk sedikit ke susunya itu. Jadi hitam juga tuh karena nila kan. Nila itu hitam apa ungu sih, Bang? Nila? Iya. Hitam kayaknya. Bukan dong. Bukan ya? Nila itu ungu kalau nggak salah. Kok jadi tebak-tebakan warna? Ya kan? Oke, Bang, lanjut. Kan banyak ini keraguan publik. Banyak juga publik percaya ketika Thomas Lembong itu didakwa, itu kan oleh kejaksaan ya, bukan oleh KPK ya. Betul. Itu banyak publik percaya bahwa Thomas Lembong itu tidak bersalah. Begitu juga dengan Nadiem Makarim kemarin yang divonis 10 atau 15 tahun. Nah, bukannya itu nanti semakin membuat publik percaya bahwa ternyata apa yang ditangani oleh jaksa ini banyak yang bermasalah, gitu loh. Jadi vonis terhadap terakhir ini Nadiem Makarim itu menjadi seperti bentuk kriminalisasi gitu, Bang. Enggak juga. Ya, jadi mungkin masyarakat akan berpandangan begitu, tapi kan faktor penengahnya itu kan ada hakim.
Ada majelis hakim yang kemudian menilai ini kan, begitu. Jadi ada faktor netralisir namanya. Pembela, ada hakim yang menetralisir. Tapi kemudian masyarakat yang menilai, gitu. Tapi korelasinya antara yang abang bilang tuh, Kasus itu. kasus ini sama ini, tentunya ada. Seberapa besar dampaknya mungkin nggak begitu besar ya. Tapi yang jelas korelasi antara perbuatan atau penggeledahan kemarin itu dengan institusi jaksanya itu tinggi. Yang tadinya warnanya sudah putih, jadi ke bawah tuh, jadi gelap lagi tuh, gitu. Jadi ini namanya kesialan bagi Jaksa Agung, gitu. Karena ada kasus begini, begitu. Pernah Lebih nggak kasus dengan skala atau magnitude seperti ini Iya. sebelumnya, Bang? Di kejaksaan? Oh pernah dong. Pernah ya? Ada beberapa perkara dulu, perkara yang Pinangki itu juga kan hampir aja tuh. Tapi Mm-mm. duit yang disita atau yang terlibat kan cuma berapa Iya. miliar kan? Iya. Tapi ya ini kan simbol-simbol perkara kan. Perkara besar atau kecil, tapi ketika jaksa sudah melakukan hal yang kemudian manipulatif atau kemudian melakukan korupsi, dampaknya besar. Termasuk ini si siapa Febri Ardiansa ini kan sebagai Jampitsus lagi ya. Ternyata malaikatnya adalah setan. Tuh. Ini kan Febri Kan ini kita anggap malaikat ini kan. sering diselebrasi sebagai banyak pengamat itu. Iya sebagai malaikat kan. Sebagai Ya malaikat kita dan analogi ya. Ternyata pejuang yang kita pikir anti-korupsi katanya. malaikat ternyata adalah setan. Ini kita bisa bicara ini karena faktanya yang digeledah rumahnya dia dan uangnya segitu banyak. Nah sekarang masih ada nggak malaikat di sana? Yang benar-benar malaikat? Masih ada. Masih ada ya? Tapi biasanya mereka hidupnya susah aja namanya malaikat kan. Jadi malaikat itu identik susah. Makanya kan Jaksa Agung kan suka bilang kan, para jaksa jangan kalian itu berentertain di medsos, menampilkan citra diri Anda di medsos dengan gaya-gaya pakaian-pakaian yang ini kan begitu kan. Gitu. Jaksa mengajarkan para malaikat ini supaya jadi malaikat yang benar sebenarnya. Bukan malaikat pura-pura. Bukan setan. Oke Bang, untuk publik ini Bang, yang terakhir, apa pembelajaran untuk publik atas kasus ini? Kan Febri ini kan Febriansyah ya namanya? Febri Andriansyah. Febri Andriansyah ini sering tampil ke depan bahwa perang terhadap korupsi itu sangat gencar di kejaksaan. Nah nanti tiba-tiba ada Febri baru yang mengatakan hal yang sama atau mengkampanyekan hal yang sama, itu kan sudah a priori ini udah prejudis ini timbul keraguan lah ya. Nah gimana caranya Bang supaya masyarakat itu tidak prejudis lagi, misalnya nanti tampil Febri baru dengan malaikat yang benar-benar malaikat ya. Bang. Jadi begini, Febri ini kan Jampitsus. Nah dia ini kan tadinya menjalankan amanah-amanah di awal-awal, tapi kemudian dia kecebur dalam jurang yang seperti ini ya. Tapi ini sebenarnya pelajaran utama buat kita. Jadi masyarakat ini sebenarnya nggak perlu belajar juga tentang ini, karena memang kartu-kartu setannya udah kebanyakan yang keluar kan, gitu. Makanya masyarakat ini nggak akan pernah, abang bilang kan belajar dari kasus ini, nggak perlu belajar, masyarakat udah akhirnya jadi. Bukan maksudnya nanti masyarakat udah prejudis dong, nanti ada ya, yang benar-benar malaikat, kan? Ternyata setan. Enggak benar-benar malaikat, tapi sudah nggak percaya lagi publik. Sebentar Bang. Di dunia ini kalau masih manusia tetap aja bukan malaikat. Oke deh. Jadi nggak ada itu yang benar-benar malaikat di kita ini. Di kita? Nggak ada Bang. Nggak ada. Kalau masih manusia. Bahkan kita dua pun bukan ya. Bukan, kita bukan. Kita dua pun. Abang kan pernah jadi sana, pernah kemari juga, pernah belok. Nah ini kan. Saya malaikat yang tobat dong berarti. Abang manusia yang bertobat Bang. Begitu. Bagi Pak Jokowi. Tapi bagi Pak Bang Rosuryo, abang itu setan. Kok kembali lagi ke Rosuryo. Oke. Bang Deo ini waktunya sedikit ya pemirsa Cumi. Terima kasih atas kalian menonton. Oh ya, satu lagi nih Bang sebelum ini. Jadi gini. Kita tambah lagi. Tambah lagi sini satu ini cerita mengenai penggeledahan yang kemarin itu oleh pihak. Kirain kasus perselingkuhan bukan. dan kebo, bukan ya? Tas Tipikor itu. Ketika mereka menggeledah dan menyita uang maupun emas itu, dan itu ada di rumahnya si Febri Ardiansyah, itu artinya barang bukti ini menjadi bukti terhadap tersangka ke depannya. Jadi bisa dipastikan dia bakal tersangka. Ya pasti dong. Pasti ya. Iya dong.
Karena rumah itu kan tanggung jawabnya dia. Kalau enggak, Timbul persoalan baru lagi. oh gitu. Kan Iya. bisa Bang telepon. Bisa. Mm-mm. Tapi timbul persoalan baru lagi kan. Yang tadinya malaikat di Mabespori itu berubah lagi. Nah, misalnya dia beralasan itu adalah barang sitaan yang belum sempat disetorkan. Mana ada barang sitaan taruh di rumah? Enggak ada ya, Bang? Nggak ada. Itu sama kayak Titip dulu. kagak itu ada martabak ini bang. Ayo kita makan martabak. Kita Hmm. potong bang. Habis itu kita rapin lagi gitu. Hmm. Kita ambil secuil, kita umpetin tuh. Ini martabak nih, Hmm. tetap kita taruh lagi tuh. Tapi kita ambil satu kan buat kita. Terus dikumpulin banyak ya. Jadi banyak. Banyak kasus ya. Itu yang namanya jatah preman bang. Nah, jadi kira-kira terakhir lah ini. Ya, Terakhir lagi terakhir. ya kan. Vonis yang cocok untuk Febri ini apa, Bang? Hukuman mati bang. Kalau benar bang. Mati, Bang. Hukuman mati bang. Ada nggak itu undang-undang kita tipikor itu hukuman mati? Kok tanya saya, Bang? Ya nggak tahu lah. Nggak ada bang. Nggak ada ya. Jadi nggak bakalan hukuman mati. Iya kan harapan kita kalau Indonesia mau maju. Nggak kasihan, Bang, hukuman mati. Kayak Cina aja bang. Tutup mati. Dia kasihin nggak sama kita bang? Jadi pantasnya hukuman mati. Pantasnya hukuman mati. Tapi Karena faktanya nanti apa gitu, Bang? faktanya emang hukuman mati nggak ada. Makanya kita perlu hukuman mati atau hukuman sederhana-sederhananya 20 tahun penjara. Atau harus seumur hidup aja udah. Biar selesai urusan korupsi-korupsi ini bang. Tapi Bang Ian usianya kayaknya nggak nyampe 20 juga udah pindah alam, Bang. Jadi kalau seumur hidup dengan 20 tahun, ya sama aja sih. Kita nggak berani, itu urusan Tuhan bang. Soalnya gitu. kan usia jarang ya sampai 90, Bang. Ada juga 90 tahun bang. Oh, ada juga Di ya. penjara ada, di penjara ada. Oke deh, pemirsa ya, pembelajaran sebenarnya saya tuh sama seperti kalian lah, miris dengan penegakan hukum yang kita harapkan sebagai pendekar anti korupsi, ternyata setan juga. Setan emang ya. juga. Ya, semoga tidak terlalu prejudis lah kita nanti ada Febri baru yang benar-benar malaikat, ternyata kita udah terlanjur nggak percaya. Ya terlanjur kita anggap setan. Iya, kita anggap setan Padahal dia malaikat. ya kan, Padahal kasihan, malaikat. Bang. Iya. Ya kan, semoga masih ada malaikat lah di kejaksaan. Tapi sepanjang masih manusia bang, nggak ada yang jadi malaikat bang. Iya, maksudnya nggak terlalu setan banget gitu. Oh, setan bisa, banget Bang. ya. Misalnya malaikat utuh begini ya, kukunya aja setan. Iya. Ya kan, Bang? Tapi kukunya berbahaya bang. Oke, pemirsa, tutup, Bang. nggak selesai. Makasih Bang Deo. Sama-sama. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.